mendapatkan dukungan 67%, diikuti oleh abstain 22%, 11% Profesor Dr. Pratikno itu rektor UGM sekarang ini. Kemudian Menteri Bappenas, tokoh-tokoh yang telah dipublish dan diusulkan oleh banyak publik, banyak kalangan masyarakat untuk diusulkan dan direkomendasikan kepada Pak Jokowi JK sebagai pembantunya selama 5 tahun yang akan datang. Dan saya mencatat dari Pak setuju dengan moderator Mas Oji bahwa sekarang ini konstelasi politiknya itu tidak baik ya, atau kurang berpihak kepada Jokowi JK karena KMP begitu kuat. Maka dalam konteks ini maka untuk menyelamatkan ya atau menyempurnakan kualitas kepemimpinan Jokowi JK perlu pembantu-pembantu yang kompeten. Nah, tugas kita ya, sebagai rakyat adalah merekomendasikan nama-nama yang terbaik dan insya Allah akan mengajukan hasil riset ini kepada Pak Jokowi JK supaya diperhatikan dan mudah-mudahan nanti dari usulan yang kita ajukan ini membantu Pak Jokowi JK di dalam menentukan pembantu-pembantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabinet rapi. Saya kira mungkin karena masih honeymoon antara publik dengan Jokowi. Saya kira ada beberapa hal yang puluhan bahkan ratusan triliun, ya. Tetapi harus menempatkan orang-orang yang betul-betul mumpuni. Kasarannya, kalau kita akan membutuhkan orang yang bisa membedah jantung, maka kualifikasinya tidak cukup dokter. Karena kalau kualifikasinya dokter, nanti dokter mata akan daftar, dokter kulit akan daftar, dokter kelamin akan daftar, padahal pekerjaannya adalah membedah jantung. Untuk mencari seorang Kapolri, dia puluhan tahun sudah jadi polisi, sehingga dia tahu betul baik dari institutional culture-nya, baik dari cara kerjanya, prosedurnya, good governance-nya, maupun semua tetek bengek yang ada di dalam jabatan itu. Mumpuni, kemudian dia bergerak ya, dari industri hulu maupun perusahaan nasional, misalnya kalau dia profesional. Misalnya kalau di migas, dia pernah kerja di Pertamina. Kemudian dia pernah kerja juga di perusahaan asing di dalam negeri, atau itu skop dalam negeri. Kemudian dia pernah kerja juga di luar negeri. Jadi mengasah profesionalismenya dia itu paripurna. Jadi pandangannya itu nggak sempit. Gitu. Sehingga pada saat memutuskan untuk kebijakan-kebijakan energi, dia sudah mempunyai seluruh aspek sosial, aspek politik, ya, aspek yang lain-lain, termasuk kalau bicara masalah mafia migas, bicara masalah federal, bicara masalah Pertamina dan lain-lainnya itu juga hafal. Bahkan pelaku-pelakunya pun dia sudah tahu. Bahkan antek-anteknya, cabang-cabangnya sudah tahu. Modusnya dia sudah tahu. Sehingga bagaimana cara mematikan ini dia pun sudah tahu bagaimana caranya. Tanggapan saya tentang Kementerian SDM ini mampu mempunyai visi-visi program yang bertujuan untuk menyelamatkan negeri ini dari krisis energi. Yang kedua, berpihak kepada rakyat kebanyakan, artinya rakyat kecil. Sehingga kalau dengan demikian kita bisa harapkan menteri ini berpihak kepada Anda. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kampanye itu menjadikan suatu kedaulatan pangan dan kedaulatan energi. Dan Pak Iwan juga bisa tahu salah satu kalau belum ada figur ya Pak. Mudah-mudahan Pak Jokowi mengetahui bahwa ada figur lain yang sudah muncul, bahwa ada figur yang lain yang belum muncul, bahwa lebih mudah bisa dan jam terbangnya sudah nanti di dunia energi. Ya untuk Nah, saya kira kalau kita melihat beberapa tekstual
secara literal menangkap bahwa politik seperti lupa bahwa ada literatur lain yang justru meletakkan moralitas atau kepentingan. Bila kita lihat misalkan bagaimana undang-undang MD 3 dilahirkan, ya. Ini kan sebuah pertandingan sepak bola yang sudah menang, yang sudah jelas pemenangnya, tapi kemudian peraturannya baru muncul. Kemudian PDIP yang mestinya berhak mendapatkan dana DPR, kemudian diolah sedemikian rupa sehingga akhirnya lalu mekanisme voting. Ini bukan persoalan legal formal atau prosedural atau hak DPR memang. Tapi beyond daripada legal formal itu ini akan sangat terlihat sekali bahwa kita sebagai bangsa sangat tidak terbiasa dengan apa yang disebut sebagai sebuah konvensi, sebuah tidak perlu ada peraturan lain seperti itu, tapi ada kesepakatan yang itu sangat positif. Bagi saya pribadi, pemenang pemilu otomatis menjadi kemudian bukan sebuah konvensi yang sangat baik. Seperti ketua DPR dan lain sebagainya, kemudian mereka melepaskan argumen-argumen yang menurut mereka adalah argumen berdasar hukum. Nah, dalam konteks para politisi elit kita yang saya sebut sebagai literalis tadi, saya merasa bahwa pemerintahan Jokowi JK akan sangat sulit untuk menjadi pemerintahan yang efektif. Meskipun sistem kita adalah sistem presidensial, kalau kita lirik literatur mengenai hal ini secara lebih detail, dimanapun sesungguhnya sistem presidensial hanya akan efektif apabila mendapat dukungan yang signifikan dari parlemen. Meskipun bukan parlementer murni, tapi dukungan dari parlemen itu merupakan sebuah keniscayaan. Nah, disinilah buruknya perkembangan politik terakhir bagi pemerintahan Jokowi JK saya kira. Karena kekuatan di parlemen sangat lemah, skill politik kawan-kawan di PDIP sebagai pendorong utama koalisi ini sangat lemah, cenderung tertutup untuk melakukan negosiasi. Juga sangat ada ketidakmampuan untuk melakukan tadi negosiasi dan komunikasi politik, agak ditakuti. Dan saya curiga terus terang, saya terus terang juga curiga. Bahkan di tubuh PDIP sendiri, barangkali belum terlalu ikhlas mendukung Jokowi juga. Artinya di dalam perjalanan nanti 1 tahun 2 tahun ke depan juga ada keinginan internal PDIP untuk membusukkan Jokowi dengan negosiasi bahwa 5 tahun ke depan orang-orang yang internal PDIP misalnya dia bisa bergabung untuk menjadi wakil presiden dengan kerja lain atau dia sendiri. Kira-kira komentarnya seperti apa?
membuat masyarakat turun tangan. Dan bagi saya kalau dia bisa memaintain itu, citra itu, dan hanya tidak citra karena dia sekarang presiden, bahwa dia bisa mendeliver janji-janji politiknya, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, perbaikan infrastruktur. Saya kira itulah bagian dari koalisi rakyat tadi, di mana dia akan mendapat dukungan dari rakyat, terutama dari partai media sosial, ya kan begitu ya, yang akan rewel kepada lawan-lawan politik Jokowi ketika misalkan Jokowi memberikan suatu mendeliver janjinya, kan, tapi ditentang misalkan oleh kekuatan lain di parlemen. Partai politik mendapat insentif tersebut karena dia mendukung Jokowi, dan yang bagi saya itu tidak masalah. Yang paling penting bahwa ini bukan bagi jabatan yang tidak dikontrol. Dia diberikan jabatan pos-pos tersebut, tapi misalkan Jokowi memperkuat peran KPK, polisi dan kejaksaan, saya silakan aja Anda korup, tapi Anda akan dicekok. Ruang-ruang di mana pendidikan itu diberikan bisa itu para dokter bantuannya seperti sekarang tampaknya akan susah Pak, ini akan susah. Artinya sekarang ini kan perketan Jokowi itu terlalu pede, terlalu arogan ya, mengatakan koalisi merah putih hingga tidak ada komunikasi politik yang baik, hingga sudah 3-0 pertama rangka undang-undang pilkada, kemudian dengan DPR, yang kedua komisi ini habis disampaikan oleh koalisi merah putih padahal pemenang komisi ini persis mengulang seperti tahun 90-an sampai gitu. Ini berarti kalah bagus juga mengenai komunikasi politik. Katanya ini Megawati Pak, penyebabnya Pak. Ya itu, betul. Itu kan itu ya, Ibu Megawati sebagai tokoh sentral dari PDIP sebagai partai penguasa, itu kurang legowo itu komunikasi, ada hambatan psikologis, ada hambatan politik. Ya itu kan kata kita kan, jadi bukan negarawan. Ya dalam konteks ini karakter negarawan itu belum terlalu kuat pada diri. Padahal kemarin dalam pilek itu Pak, yang disebut negarawannya 2 orang Pak, Surya Paloh sama Megawati Pak. Oh gitu? Iya, betul Pak. Iya. Tapi ternyata begini ya, gitu Pak. Ternyata begini, jadi sangat disayangkan. Kalau pola komunikasi politik Jokowi ataupun PBB Megawati seperti sekarang, politik mutuman dan sebagainya, itu membahayakan pemerintahan Jokowi sendiri, dan yang jadi korban adalah kita semuanya. Karena Jakarta tersandra. Ini harga sahamnya jatuh. Tapi kan tetap jalan terus. Tidak mendatangi undang-undang pilkada, tetap jalan terus meskipun Pak Presiden itu tidak menerima. Kemudian karena itu tidak bisa, akhirnya Perpu menerbitkan Perpu. Ini ada kontradiksi. Nah, ketika undang-undang nanti diganti oleh Perpu tadi itu menjadi undang-undang, maka ini bagian dari, menurut saya secara politik, bagian dari SBY yang sudah mematangkan diri untuk bergabung dengan koalisi merah putih. Meskipun ini ada bergening ke sana ya. Strategi 2 kaki. Ya, strategi 2 kaki. Nah, kalau misalnya nanti Perpu ini diterima oleh koalisi merah putih, maka argumentasi yang telah dibangun oleh koalisi merah putih tentang mentah, yaitu tadi tentang pilkada DPR itu mentah semuanya. Artinya apa? Ini lagi-lagi keputusan politik. Lagi-lagi keputusan politik. Bukan perdebatan tentang arah demokrasi kita. Gitu. Jadi anggapan bahwa kemarin ya, itu merupakan test awal bagi soliditas koalisi merah putih semakin menguat. Jadi sekarang sudah tiga kali menang.